Halo, selamat datang di Bayangan Malam. Tempat di mana cerita-cerita menyeramkan bukan sekadar kisah pengantar tidur, tapi bisa menghantui pikiranmu berhari-hari. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah nyata penuh misteri untuk kalian. Malam ini, aku akan membawakan sebuah pengalaman yang jujur saja sampai sekarang masih membekas di ingatanku. Sebuah pengalaman yang hampir merenggut nyawaku ketika aku mengikuti program Live In sekolah. Tapi bukan sekadar tinggal di desa terpencil biasa. Tempat itu menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang bahkan penduduknya sendiri enggan untuk bercerita. Dan inilah kisahku. Namaku Adit, seorang siswa SMA kelas 2 di sebuah sekolah swasta. Saat itu, sekolahku mengadakan program Live In, semacam tinggal bersama warga desa selama beberapa hari untuk merasakan kehidupan pedesaan yang sederhana. Kedengarannya menyenangkan, bukan? Aku pun berpikir begitu. Aku membayangkan sawah hijau, udara segar, ayam berkokok di pagi hari, dan suara jangkrik saat malam tiba. Semua terasa damai. Tapi semua bayangan indah itu hancur ketika bus yang kutumpangi berbelok masuk ke jalanan kecil, meninggalkan jalan raya besar. Dari kaca jendela, aku melihat pepohonan tinggi menjulang, seolah menutup cahaya matahari. Jalanan semakin sempit. Aspal berubah jadi jalan berbatu. Entah kenapa, udara dalam bus mendadak terasa pengap. Beberapa temanku masih bercanda, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada yang menatapku dari balik pepohonan. Tatapan yang mengikuti setiap langkah bus kami. Dit, kok serius amat? Deg-degan ya mau tinggal di desa? Tanya Maya, teman sekelasku yang duduk di sebelah. Aku memaksakan senyum. Iya, mungkin rasanya kayak beda aja. Maya menatapku sebentar lalu mengangguk. Aku juga ngerasain itu. Dari tadi kayak ada yang ngeliatin kita. Ucapannya membuat bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin cuma sugesti, pikirku. Setelah perjalanan panjang, akhirnya bus berhenti di sebuah desa kecil. Dari luar, desa ini tampak biasa saja. Rumah-rumah kayu berjejer sederhana, beberapa dengan atap rumbiah. Warga desa sudah menunggu kami di balai desa. Mereka tersenyum menyambut kedatangan kami, meski aku merasa senyum itu kaku. Kamu nanti tinggalnya sama Bu Asih ya? Seorang panitia menunjuk ke arah seorang wanita paruh baya yang berdiri agak jauh. Wanita itu mengenakan kebaya coklat tua, rambutnya disanggul rapih. Matanya tajam seolah bisa menembus siapapun yang ditatapnya. Ada sesuatu dari tatapannya yang membuatku ingin mengalihkan pandangan. Aku berjalan mendekat, mencoba sopan. Permisi Bu, saya Adit. Bu Asih tersenyum tipis. Iya nak, mari ikut saya. Suaranya halus tapi dingin. Aku menoleh ke arah Maya yang ternyata ditempatkan di rumah berbeda. Dia sempat melambaikan tangan, wajahnya terlihat cemas. Aku hanya bisa mengangguk, lalu mengikuti Bu Asih menuju rumahnya. Rumah Bu Asih tampak berbeda dengan rumah warga lain. Lebih besar, berdinding kayu jati tua, dan di bagian depan terdapat pohon besar dengan akar menjuntai sampai ke tanah. Pohon itu seperti penjaga yang sudah berusia ratusan tahun. Begitu masuk, aroma kemenyan langsung menusuk hidungku. Ruangan terasa remang meski jendela terbuka. Di salah satu sudut rumah, kulihat meja kecil dengan dupa masih mengepul. Di atasnya ada sesajen, bunga, buah, dan segelas air. Aku berusaha tidak memperlihatkan rasa heranku. Ini
"Kamarmu, Nak," kata Bu Asih sambil menunjuk sebuah kamar kecil di samping ruang tengah. Aku masuk. Kamarnya sederhana. Hanya ada dipan kayu dengan kasur tipis, lemari tua, dan jendela kecil. Tapi ada yang mengganggu. Di dinding tergantung sebuah foto hitam putih, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam. Entah kenapa, tatapannya terasa hidup. "Bu, ini siapa ya?" tanyaku hati-hati. "Oh, itu almarhum suami saya," jawabnya singkat. Aku mengangguk meski merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Malam itu setelah makan malam seadanya, aku pamit masuk kamar. Aku mencoba tidur, tapi tidak bisa. Suara aneh terdengar dari luar jendela. Suara seperti orang berbisik, lirih tapi jelas. Aku bangkit, membuka sedikit jendela. Gelap gulita di luar, hanya cahaya bulan samar menembus dedaunan pohon besar di depan rumah. Aku memicingkan mata, berusaha melihat lebih jelas. Dan saat itulah aku melihatnya. Sosok tinggi hitam berdiri di bawah pohon. Tubuhnya kurus kering, matanya merah menyala menatap ke arahku. Aku membeku, napasku tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangiku dengan tatapan kosong tapi penuh kebencian. Aku buru-buru menutup jendela, tubuhku gemetar. Bukan nyata, bisikku mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum aku sempat kembali ke kasur, pintu kamarku berderi terbuka. Aku menoleh dengan jantung berdegup kencang. Dan di sana, di ambang pintu, Bu Asih berdiri. Senyumnya aneh, matanya tajam menusuk. "Kamu belum tidur, Nak?" tanyanya. Aku terdiam. Iya, Bu, baru mau tidur." Bu Asih melangkah masuk, menatapku lama. "Ingat, kalau malam jangan keluar kamar. Apapun yang kamu dengar, diam saja. Mengerti?" Aku hanya bisa mengangguk cepat. Bu Asih tersenyum tipis lalu menutup pintu. Aku jatuh terduduk di tepi kasur. Keringat dingin membasahi tubuhku. Malam pertama dan aku sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya. Aku tidak tahu kalau itu baru permulaan dari mimpi buruk panjang yang menantiku di kampung ini. Malam itu aku berbaring di kasur tipis, tapi tubuhku terasa kaku. Ucapan Bu Asih terus terngiang di telingaku. "Kalau malam, jangan keluar kamar. Apapun yang kamu dengar, diam saja. Mengerti?" Semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Bukan hanya bisikan, tapi seperti langkah kaki. Berat, lambat, berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Aku menahan nafas, keringat dingin mengalir di pelipis. Jantungku berdetak seolah ingin meloncat keluar. Tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar pelan di jendela kamarku. Aku menutup mulutku dengan tangan agar tidak berteriak. Ketukan itu berhenti. Lalu suara lain muncul. Suara seseorang berbisik tepat di dekat kupingku. "Buka! Buka aku!" Aku melompat dari kasur, menempel ke dinding dengan tubuh gemetar. Tidak mungkin ada orang di dalam kamar. Bisikan itu jelas terdengar di dalam ruangan. Aku ingin berlari keluar, tapi teringat pesan Bu Asih. Jangan keluar kamar, apapun yang terjadi. Akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata, berdoa dalam hati, menunggu sampai suara itu hilang. Dan entah bagaimana, perlahan aku akhirnya tertidur karena kelelahan. Aku terbangun oleh suara ayam berkokok. Sinar matahari masuk lewat celah jendela, seolah ingin menghapus mimpi buruk semalam. Tapi entah kenapa, rasa sesak masih ada di dadaku. Saat aku keluar kamar,
Bu Asih sudah duduk di ruang tengah. Ia sedang menumbuk sesuatu di cobek batu. Aroma menyengat bercampur rempah memenuhi ruangan. "Tidurmu nyenyak, Nak?" tanyanya tantu menoleh. Aku menelan ludah. "Ya, lumayan, Bu." Bu Asih tersenyum tipis. "Baguslah. Jangan takut kalau dengar macam-macam di malam hari. Itu hanya angin lewat." "Angin? Angin macam apa yang bisa berbisik di telingaku?" Siang itu, akhirnya aku bertemu Maya di balai desa. Wajahnya terlihat pucat. "Kamu juga diganggu, Dit?" bisiknya ketika guru pembimbing sedang berbicara di depan. Aku mengangguk cepat. "Semalam, ada yang ketok jubela kamar." Maya menelan ludah. Aku lihat sesuatu. Malam-malam, ada orang keluar rumah, bawa obor, jalan ke arah hutan. Banyak orang, Dit. Kayak upacara. Aku merinding mendengarnya. Jadi, bukan hanya aku yang merasa aneh. Setelah kegiatan siang selesai, aku sempat berjalan-jalan keliling desa. Aku memperhatikan beberapa hal aneh. Hampir setiap rumah memiliki meja kecil di depan pintu dengan sesajen, bunga, kemenyan, bahkan ada kepala ayam yang masih segar. Anak-anak kecil yang bermain di jalan tiba-tiba berhenti ketika melihatku memperhatikan sesajen itu. Mereka langsung lari, seolah takut ketahuan. Aku mencoba bertanya pada seorang bapak tua yang sedang duduk di warung. "Pak, kenapa setiap rumah di sini ada sesajen?" Bapak tua itu menatapku tajam, lalu menggeleng. "Bocah kota jangan banyak tanya, di sini beda." Jawaban singkat itu justru membuatku semakin curiga. Malam kedua lebih mencekam dari sebelumnya. Lagi-lagi aku mendengar bisikan, tapi kali ini lebih banyak suara. Seperti banyak orang sedang berdoa dengan bahasa yang tidak kupahami. Om, mani, blah, blah. Suara itu datang dari luar rumah, bercampur dengan bau menyengat kemenyan. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Dari kejauhan, di bawah pohon besar depan rumah, kulihat beberapa orang berdiri melingkar. Mereka membawa obor. Wajahnya tidak jelas karena tertutup kain hitam. Di tengah lingkaran itu ada seekor kambing hitam terikat. Suara kambing itu melengking panjang, seolah tahu apa yang akan terjadi. Jantungku berdetak kencang. Mereka melakukan ritual. Batinku. Tiba-tiba, salah satu orang berpaling ke arah rumah. Aku buru-buru menutup tirai jendela, mundur dengan tubuh gemetar. Apakah mereka melihatku? Aku mencoba tidur, tapi sulit. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah mendekat kamarku. Pelan, lalu berhenti tepat di depan pintu. Aku menahan napas. Kemudian suara lirih itu kembali terdengar. "Pergi, sebelum terlambat." Aku terbelalak. Itu bukan suara Bu Asih. Bukan pula suara orang dewasa. Suaranya seperti anak kecil. Aku ingin membuka pintu, tapi ingat larangan Bu Asih. Tanganku gemetar di gagang pintu, sementara suara itu semakin jauh, menghilang di kegelapan. Aku terduduk lemas. Apa maksud dari peringatan itu? Pergi sebelum terlambat. Malam itu, aku akhirnya tertidur karena kelelahan. Tapi tepat sebelum mataku benar-benar terpejam,
Aku mendengar jeritan panjang dari arah hutan. Jeritan manusia, melengking, putus asa dan mengerikan. Aku terbangun, berlari ke jendela. Dan di kejauhan aku melihat cahaya obor bergerak liar. Dan di tengah-tengahnya, sesuatu yang besar dan hitam merangkak keluar dari tanah. Aku tercekat, tubuhku kaku. Itu bukan manusia. Itu sesuatu yang lain. Aku baru sadar, desa ini bukan tempat tinggal biasa. Desa ini adalah tempat pemujaan. Dan aku sudah terjebak di dalamnya. Kata-kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang pagi. Aku duduk di beranda rumah Bu Asih, menatap jalan desa yang sepi. Udara dingin menusuk tulang meski matahari sudah meninggi. Aneh, desa ini seperti tidak pernah benar-benar hidup. Bu Asih keluar membawa segelas wedang jahe. Senyumannya tetap sama, ramah. Tapi di balik tatapan matanya ada sesuatu yang membuatku resah. "Minum ini nak, biar anget." Aku meraih gelas itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih Bu." Aku ingin bertanya tentang apa yang kulihat semalam. Tentang orang-orang berkerudung hitam dan kambing hitam yang mereka ikat. Tapi lidahku keluh. Bagaimana kalau Bu Asih justru salah satu dari mereka? Siang itu, aku kembali bertemu Maya di balai desa. Dia tampak lebih pucat dari kemarin. Rambutnya berantakan, matanya sembab seolah habis menangis. "Aku nggak bisa tidur, Dit," katanya lirih. Suara jeritan itu masih kedengeran di telingaku. Aku mengangguk. Aku juga dengar. Dari arah hutan kan? Maya menatapku dengan mata melebar. "Kamu lihat juga?" "Iya. Ada yang besar keluar dari tanah." Maya menelan ludah, lalu menunduk. Aku dengar dari anak kecil di rumah tempatku tinggal. Katanya di desa ini ada tumbal. Setiap beberapa tahun ada orang yang harus dikorbankan. Aku tercekat. "Tumbal? Untuk apa?" Maya menggeleng cepat, menutup mulutnya seakan takut kalau ada yang mendengar. "Untuk pesugihan kepala desa," katanya, "biar desa ini tetap makmur, biar sawah nggak pernah gagal panen, biar orang-orang tetap sehat." Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Jadi benar dugaanku. Desa ini bukan desa biasa. Mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sepulang dari balai desa, aku berjalan melewati rumah-rumah warga. Ada hal lain yang membuatku makin curiga. Setiap kali aku lewat, orang-orang langsung berhenti bicara. Mereka menatapku tajam, lalu menutup pintu rapat-rapat. Aku merasa seperti orang asing yang tidak diinginkan. Atau mungkin lebih dari itu. Saat aku sampai di depan rumah Bu Asih, aku melihat sesuatu di tanah. Sebuah kertas lusuh, mungkin terbawa angin. Aku mengambilnya. Tulisan tangan di atas kertas itu membuat darahku membeku. Nama tumbal berikutnya. Dan di bawahnya ada 3 nama. 2 nama sudah tercoret. 1 nama tersisa. Mataku membesar. Nama itu adalah Maya. Aku terhuyung mundur. Kertas itu terlepas dari tanganku. Tapi sebelum aku sempat mengambilnya kembali, Bu Asih muncul dari dalam rumah. Wajahnya tenang, tapi matanya menatap tajam ke arahku. "Ada apa, Nak? Kok bengong di luar?" Aku tergagap.
Enggak, Bu. Cuma lihat kertas jatuh. Bu Asih tersenyum tipis, tapi aku tahu dia menyadari sesuatu. Dia mengambil kertas itu lebih dulu, menyimpannya di balik kain jarik tanpa sepatah kata pun. Sore itu, saat Bu Asih pergi ke kebun belakang, aku memberanikan diri masuk ke ruang-ruang rumah yang belum pernah aku singgahi. Dapur kosong, gudang hanya berisi peralatan tani. Tapi di balik lemari tua itu, aku menemukan pintu kecil yang setengah tertutup kain. Aku menariknya perlahan. Ternyata itu pintu menuju ruang bawah tanah. Bau busuk menusuk hidungku saat aku menuruni tangga kayu yang lembab. Di dalamnya, aku melihat tumpukan sesajen, patung kecil berwujud meneramkan, dan di dinding tertempel puluhan kertas berisi nama-nama. Beberapa nama dicoret, beberapa masih jelas terbaca. Aku mendekat, menelusuri nama-nama itu satu persatu. Lalu mataku terhenti pada satu nama. Rizky. Aku teringat cerita lama. Beberapa tahun lalu saat sekolahku mengadakan live-in pertama kali di desa ini, ada seorang murid yang hilang tanpa jejak. Namanya Rizky. Semua orang mengira dia kabur atau tersesat. Tapi ternyata dia adalah tumbal sebelumnya. Tubuhku gemetar, mulutku kering. Aku hampir berteriak, tapi buru-buru menutup mulut dengan tangan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. "Nak Adit, kamu di mana?" Suara Bu Asih menggema dari atas. Aku panik. Aku cepat-cepat menyembunyikan diri di balik tumpukan karung goni. Nafasku memburu, jantungku hampir pecah. Bu Asih masuk dengan lampu minyak di tangan. Cahaya redupnya menyapu ruangan. Dia berdiri lama di depan papan nama itu, mengelus salah satu kertas yang sudah dicoret. Lalu dia berbisik lirih, "Sebentar lagi waktunya." Malam itu adalah malam terburukku. Aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Rizky dan nama Maya muncul dalam pikiranku. Tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Kali ini bukan hanya bisikan, tapi suara pintu kamar yang bergetar hebat. Duk, duk, duk. Aku terbangun. Keringat dingin membasahi tubuh. Pintu kamarku berguncang, seolah ada sesuatu yang ingin masuk. Aku mendekat dengan langkah ragu. Tangan gemetar menyentuh gagang pintu. Tapi sebelum aku sempat membukanya, suara teriakan melengking terdengar dari balik pintu. "Tolong aku!" Suara itu jelas, suara anak muda. Aku yakin sekali, itu suara Rizky. Aku menjerit dalam hati, mundur terburu-buru. Suara itu bergema lagi, lebih keras. "Aku di sini, tolong!" Tiba-tiba pintu berhenti bergetar. Hening, sunyi. Aku terkulai di lantai. Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu sekarang, roh orang-orang yang dijadikan tumbal masih gentayangan di desa ini. Aku terdiam lama, menatap pintu kamar yang kini kembali sunyi. Dalam kegelapan, aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau Maya benar-benar jadi tumbal berikutnya, aku harus melakukan sesuatu. Aku nggak boleh diam saja. Tapi sebelum aku sempat memikirkan rencana, aku mendengar suara langkah berat di luar jendela. Perlahan, sebuah bayangan tinggi besar melintas. Tubuhnya hitam, matanya merah menyala.
Dan dari kegelapan, suara mengerikan itu terdengar. Sekarang giliranmu. Aku terpaku. Napasku tersecak. Sadar bahwa mungkin aku juga sudah masuk dalam daftar tumbal berikutnya. Pikiranku langsung kacau. Nafasku pendek-pendek. Tubuhku terasa berat seperti dipaku ke lantai. Bayangan hitam itu masih berdiam di luar jendela. Matanya merah menyala menatap ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku kaku seolah ada tangan kasar yang mencekik. Aku menutup mata rapat-rapat. Ketika aku buka lagi, bayangan itu sudah menghilang. Tapi rasa dingin yang ditinggalkannya masih menusuk hingga ke tulang. Aku jatuh terduduk di sudut kamar, mencoba menenangkan diri. Namun satu hal pasti, aku tidak bisa tinggal diam. Jika aku benar-benar ada dalam daftar tumbal, maka waktuku mungkin tinggal sebentar. Pagi berikutnya, aku mencari Maya. Aku menemukannya duduk sendirian di tepi sawah, menatap kosong ke arah hutan. "Maya," panggilku pelan. Dia menoleh, matanya merah. Jelas malam dia juga tidak bisa tidur. "Kamu lihat sesuatu lagi, Dit?" tanyanya. Aku mengangguk, lalu menceritakan semuanya. Bayangan bermata merah, suara Rizky, dan papan nama tumbal yang kutemukan di ruang bawah tanah Bu Asih. Maya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbisik. Berarti benar. Semua yang aku dengar dari anak kecil itu bukan cuma gosip. Desa ini memang desa tumbal. Aku menggenggam tangannya erat. "Kita harus kabur dari sini, Mai, sebelum giliran kita tiba." Dia menunduk, wajahnya pucat. "Tapi mereka pasti tahu. Setiap jalan keluar pasti dijaga." Aku menarik nafas dalam-dalam. "Kalau begitu, kita harus cari cara lain." Hari itu suasana desa terasa lebih menekan dari biasanya. Semua orang seperti mengawasiku. Setiap kali aku lewat, tatapan mereka menusuk bagai belati. Di pasar kecil desa, seorang ibu tua tiba-tiba menghentikan langkahku. Tangannya kurus keriput, tapi genggamannya kuat. Dia berbisik dengan suara bergetar. "Pergi dari sini sebelum malam keempat. Kalau tidak, kau tidak akan pernah kembali." Aku terperanjat. "Maksudnya, Nek?" Tapi sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, beberapa warga mendekat. Ibu tua itu buru-buru melepaskan tanganku dan berpura-pura menjual dagangannya. Wajahnya pucat, seolah menyesal sudah membuka mulut. Aku berjalan cepat meninggalkan pasar. Degup jantungku makin kencang. Apa benar malam keempat itu malam tumbal? Malam itu, saat aku kembali ke rumah, Bu Asih duduk di ruang tamu dengan lampu minyak menyala redup. Senyum ramahnya masih ada, tapi tatapannya berbeda. Dingin, menusuk. "Nak Adit," ucapnya lirih, "kamu tidak seharusnya berkeliaran terlalu jauh. Malam-malam begini banyak roh gentayangan." Aku mencoba tersenyum kaku. "Iya, Bu. Maaf." Dia mencondongkan tubuh, suaranya nyaris seperti bisikan. "Tapi mungkin kamu sudah tahu beberapa hal yang tidak seharusnya kamu lihat." Tubuhku menegang, aku tidak bisa menjawab. Bu Asih bangkit berdiri. Dalam cahaya lampu minyak, aku melihat sesuatu di wajahnya. Sebuah bayangan hitam yang menempel, seperti wajah lain yang menyeramkan sedang bersembunyi di balik kulitnya. Aku berkedip dan bayangan itu hilang. "Nak," katanya lagi, "kalau waktunya tiba, jangan melawan. Itu akan lebih mudah untukmu." Keesokan malamnya, aku mendengar kegaduhan dari arah balai desa. Aku berlari ke sana dan hatiku hampir berhenti ketika melihat Maya sedang digiring oleh beberapa warga desa. Maya meronta, berteriak-teriak, "Lepaskan aku nggak mau." Warga desa tetap menyeretnya. Wajah mereka datar tanpa emosi, seperti boneka hidup yang hanya menjalankan perintah.
Aku ingin maju, tapi seseorang menahan bauku. Aku menoleh, ternyata ibu tua di pasar kemarin. "Jangan sekarang," bisiknya cepat. "Kalau kamu ikut campur, kamu juga akan ditangkap. Cari waktu yang tepat. Malam ini mereka akan membawanya ke hutan." Aku menatapnya putus asa. Aku harus menyelamatkan dia. Dia temanku. Ibu tua itu hanya menatapku piluh. "Kalau begitu, bersiaplah menghadapi kematian." Aku menunggu hingga malam semakin larut. Lalu diam-diam mengikuti rombongan warga yang membawa Maya ke arah hutan. Jalannya gelap, hanya diterangi obor. Aku bersembunyi di balik pepohonan. Jantungku berdegup kencang. Di tengah hutan, mereka berhenti di sebuah tanah lapang. Di sanalah ritual dimulai. Kepala desa, seorang pria tua dengan sorban hitam, berdiri di depan lingkaran api. Maya dipaksa berlutut di tengah lingkaran itu, tangannya diikat. "Untuk menjaga keseimbangan, tumbal harus diberikan," seru kepala desa. Warga bersorak serempak, suaranya menggema menembus malam. Aku menggertakkan gigi, bersiap melompat keluar dari persembunyian. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menutup mulutku dari belakang. Aku berontak, tapi suara lirih berbisik di telingaku. "Diam, nak. Kalau kamu gegabah, kalian berdua akan mati." Aku menoleh. Ternyata ibu tua itu lagi. Dia menyeretku mundur, menjauh dari lingkaran ritual. "Aku bisa bantu kalian kabur, tapi kamu harus percaya sama aku." Aku terengah-engah, lalu mengangguk. Kami menunggu hingga ritual mencapai puncaknya. Saat kepala desa menghunus sebelah keris, ibu tua itu menyalakan dupa dan melemparkannya ke dalam api. Asap tebal mengepul, membuat warga desa batuk-batuk dan panik. Kesempatan itu kugunakan untuk berlari ke arah Maya. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan ikatannya. "Ayo, kita kabur." Maya menangis, tubuhnya gemetar. "Adit, aku takut." "Aku juga. Tapi kalau kita nggak kabur sekarang, kita nggak akan pernah keluar dari sini." Kami berlari menembus hutan, suara warga berteriak di belakang mengejar. Obor-obor berkelabat, cahaya mereka semakin dekat. Nafasku tersengal, kakiku hampir menyerah, tapi aku tidak bisa berhenti. Akhirnya kami menemukan sebuah gubuk tua di pinggir sungai. Kami bersembunyi di dalamnya, menahan nafas saat suara-suara warga melewati gubuk itu. Suasana sunyi kembali. Hanya suara jangkrik dan aliran sungai yang terdengar. Aku dan Maya duduk terkulai, saling menatap dengan mata penuh ketakutan. "Adit, kalau mereka gagal menangkapku, bukankah mereka cari tumbal lain?" Aku menelan ludah, menatapnya lekat-lekat. Mungkin aku yang akan mereka pilih. Maya menutup mulut dengan kedua tangannya. Wajahnya pucat pasi. "Jangan bilang gitu, Dit. Aku gak mau kehilangan kamu juga." Aku menunduk. Dadaku sesak. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Kata-kataku bukan sekedar ketakutan. Itu kenyataan. Karena saat aku melihat ke lantai gubuk tua itu, aku menemukan sebuah papan kayu usang. Di atasnya tertulis dengan darah yang sudah mengering. Tumbal keempat. Adit. Jantungku berhenti sesaat. Tanganku gemetar ketika menyentuh tulisan itu. Maya menatapku dengan mata melebar, hampir pingsan. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, dari kegelapan di luar gubuk itu, terdengar suara langkah perlahan mendekat. Suara itu berat dan disertai nafas kasar. Suara yang sama dengan bayangan bermata merah.
Aku dan Maya terpaku di dalam gubuk tua itu. Nafas kami tercekat. Tubuhku dingin seperti es. Dari balik celah dinding kayu, aku melihatnya. Sosok hitam tinggi menjulang dengan mata merah menyala, berjalan perlahan menuju gubuk. Setiap langkahnya menimbulkan suara berat, seakan bumi bergetar. Nafasnya kasar, seperti binatang buas yang lapar. Aku memegang tangan Maya erat-erat. "Jangan bersuara," bisikku. Dia mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. Bayangan itu berhenti tepat di depan gubuk. Lalu, ketukan keras terdengar di pintu. Duk, duk, duk. Aku dan Maya saling pandang. Panik. Jantungku berdetak begitu keras. Aku takut bayangan itu bisa mendengarnya. Tiba-tiba, suara berat itu bergaung. "Adit!" Aku hampir pingsan mendengarnya. Suara itu, suara Rizky. Pintu gubuk tiba-tiba terbuka dengan keras. Cahaya merah menyilaukan masuk dan aku melihat sosok Rizky berdiri di sana. Tapi tubuhnya penuh luka. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat dengan titik merah menyala. Dia tersenyum miring. "Giliranmu, Adit. Giliranmu." Maya menjerit, tapi aku menariknya ke sudut gubuk. "Jangan lihat dia." Tapi terlambat. Rizky melangkah masuk, tubuhnya seperti boneka mati digerakkan oleh sesuatu. Dan di belakangnya, Bu Asih muncul dengan kepala desa di sisinya. Senyumnya dingin. "Nak Adit, akhirnya waktumu tiba. Desa ini harus tetap hidup. Dan hanya dengan tumbal darah, kami bisa melanjutkan kehidupan." Aku berdiri gemetar, tapi menatap Bu Asih dengan penuh amarah. "Kalian monster. Kalian bunuh anak-anak yang gak bersalah demi keserakahan kalian." Bu Asih hanya tertawa kecil. "Nak, dunia ini memang selalu butuh pengorbanan. Kalau bukan kau, maka yang lain." Aku dan Maya dipaksa keluar gubuk, dibawa kembali ke tanah lapang tempat ritual. Api besar sudah menyala. Warga desa berkumpul mengelilingi lingkaran. Semua wajah mereka kosong, seperti tak lagi punya jiwa. Aku didorong masuk ke tengah lingkaran. Tanganku diikat, tubuhku ditelanjangi hingga hanya tersisa pakaian tipis. Maya berteriak histeris, mencoba melawan, tapi dia juga ditahan oleh beberapa warga. Kepala desa mengangkat keris panjang berlumuran darah. Malam keempat, tumbal terakhir. Dengan darah ini, desa kita akan tetap makmur. Sorak-sorai warga menggema. Aku menutup mata. Tubuhku gemetar. Inikah akhirnya? Tapi sebelum keris itu menghujam, tiba-tiba angin kencang bertiup. Api obor padam satu persatu. Suara aneh bergema dari hutan. Jeritan panjang seperti ribuan ruh meraung bersamaan. Semua warga panik. Kepala desa berteriak, "Jangan gentar, ini hanya ujian." Namun saat aku membuka mata, aku melihat puluhan bayangan hitam bermata merah muncul di sekeliling lingkaran. Mereka bergerak cepat, meraih warga desa satu persatu, menyeret mereka ke dalam kegelapan. Jeritan manusia bercampur tawa setan memenuhi udara. Dalam kekacauan itu, Maya berhasil melepaskan ikatannya dan berlari ke arahku. Dengan sisa tenaga, dia memotong tali yang mengikat tanganku. "Ayo kabur," katanya dengan nafas tersengal. Kami berlari menembus kerumunan. Warga desa berjatuhan ditarik oleh bayangan. Api besar menjilat-jilat langit seakan neraka sendiri terbuka di hadapan kami. Bu Asih berdiri di tengah ritual, wajahnya berubah. Kulitnya terkelupas, menampakkan wajah asli,
Makhluk hitam dengan mulut lebar penuh gigi tajam. Dia menjerit marah. Tidak ada yang bisa lari. Kalian semua milikku. Dia melompat ke arahku dengan kecepatan luar biasa. Aku hampir tak sempat menghindar. Tapi tiba-tiba ibu tua yang pernah menolongku muncul dari balik kerumunan. Dengan nekat, dia menghadang Bu Asih sambil membawa dupa menyala. "Pergilah nak, jangan biarkan hidupmu berakhir di sini," teriaknya. Bu Asih menjerit ketika asap dupa mengenai wajahnya. Kesempatan itu kupakai untuk menarik Maya berlari ke arah hutan. Kami berlari sekuat tenaga. Suara-suara mengejar di belakang. Warga yang tersisa, bayangan hitam, bahkan suara Bu Asih yang meraung memanggil namaku. Kaki kami berdarah karena duri. Tubuh penuh luka, tapi kami tidak berhenti. Di kejauhan terdengar suara sungai deras. "Maya, ke sungai. Kalau kita bisa hanyut, mungkin kita bisa lolos." Kami berlari menuju tepi sungai. Tapi tepat ketika kami sampai, kepala desa muncul menghadang. Matanya merah, wajahnya penuh darah. Dia mengancungkan keris. "Tidak ada jalan keluar, Adit. Kau harus jadi tumbal." Aku dan Maya terjebak. Sungai deras di belakang, kepala desa di depan. Aku menatap Maya. "Kalau aku mati di sini, setidaknya kamu harus hidup. Loncat ke sungai, Maya." Dia menggeleng keras, air matanya jatuh. "Enggak, aku enggak akan ninggalin kamu, Dit. Kita bareng-bareng atau enggak sama sekali." Kepala desa berlari ke arahku, keris terhunus. Aku refleks meraih batu besar di tanah dan menghantam kepalanya. Dia jatuh terjerembab, tapi masih hidup. Dia merangkak bangkit, tertawa gila. "Kalian gak bisa kabur, kalian milik kami semua." Tiba-tiba, bayangan bermata merah, sosok Rizky, muncul di belakangnya. Dengan sekali cengkeraman, bayangan itu menarik kepala desa ke dalam kegelapan. Jeritannya lenyap di telan malam. Aku dan Maya terpaku, tubuh gemetar. Lalu bayangan itu menoleh ke arahku. Mata merahnya menatap langsung ke dalam mataku. "Adit, waktumu belum selesai. Ingat, kau tetap tumbal terakhir." Aku menjerit sekuat tenaga, lalu menarik tangan Maya. Tanpa pikir panjang, kami berdua melompat ke sungai deras. Air menghantam tubuhku, menggulung, menenggelamkan. Nafasku tercekat, mataku perih. Aku hanya bisa menggenggam tangan Maya erat-erat. Gelap, sunyi. Aku terbangun di tepi sungai saat fajar. Tubuhku lemah, penuh luka. Aku menoleh ke samping. Maya terbaring di sana, masih hidup. Kami berhasil selamat. Atau setidaknya itulah yang kupikir. Saat aku mencoba berdiri, mataku tertuju pada lengan kiriku. Di sana, dengan jelas tergores tulisan merah, seolah diukir langsung ke kulitku. Tumbal terakhir. Adit. Aku membeku. Nafasku tercekat. Itu bukan mimpi. Aku masih ditandai. Maya terbangun, menatapku dengan wajah pucat. "Dit, di tanganmu." Aku menutupinya cepat, mencoba tersenyum walau hatiku hancur. "Nggak apa-apa, yang penting kita sudah keluar dari desa itu." Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, selama aku masih hidup, bayangan bermata merah itu akan terus mencariku. Aku bukan lagi sekedar korban. Aku adalah tumbal terakhir yang belum diambil. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini.
Dari kisah Adit dan Maya, kita belajar bahwa keserakahan manusia bisa melahirkan kengerian yang lebih besar dari sekadar hantu. Pesugihan mungkin memberi kekayaan, tapi selalu ada harga, dan harga itu adalah nyawa. Kalau kalian suka dengan cerita horor ini, jangan lupa subscribe channel Bayangan Malam, aktifkan lonceng notifikasinya, klik like, tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling bikin merinding, dan share video ini ke teman-teman kalian. Karena di balik setiap kegelapan, selalu ada bayangan yang mengintai.